Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Sebelum dilanjutkan, marilah pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur atas rahmat hidup, rahmat kesehatan, dan rahmat panggilan yang masih Kau percayakan kepada kami. Terangilah akal budi kami, agar dapat memahami materi yang akan kami pelajari. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 8. Kali ini kita akan mempelajari tema berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Marilah sekarang kita melihat indikator pembelajaran kali ini. Yang pertama, menceritakan persiapan Yesus sebelum melaksanakan tugas mewartakan kerajaan Allah berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52, Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17, dan Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian, indikator yang kedua adalah menyebutkan orang atau kelompok orang-orang yang menerima dan menolak pewartaan Yesus. Dan yang ketiga adalah menyebutkan sikap dan tanggapan Yesus terhadap reaksi orang-orang yang menolaknya. Perlu kita ketahui bahwa Yesus tampil di muka umum pada usia 30 tahun. Kemudian, sebelumnya Yesus hidup di Nazaret dan mencari nafkah sebagai tukang kayu. Dan mulai hidup mengembara dan awal permulaan hidupnya adalah pembaptisan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan dalam kuasa Roh, Yesus kembali ke Galilea. Ia tampil sebagai penyelamat yang terurapi. Nah, bagaimana perjalanan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah? Marilah kita lihat bersama. Kita akan melihat pertama-tama adalah persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah. Sekarang saya mengajak Anda semua untuk melihat kembali pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan selama belajar dari rumah. Pasti ada menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Suka atau tidak, menyenangkan atau tidak, Anda harus tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anda harus tahu bahwa setiap tugas yang dikerjakan itu memiliki konsekuensi tersendiri. Di antaranya adalah yang pertama, pemenuhan tugas tersebut. Ketika Anda dipercaya untuk sekolah, berarti Anda harus melaksanakan tugas-tugas sekolah, menyerahkan tugas-tugas sekolah kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian, pengorbanan. Biasanya Anda bermain karena tugas Anda belajar adalah Anda harusnya lebih banyak belajar daripada bermain, mau berkurban. Kemudian, berani menanggung resiko atas tugas Anda. Ketika Anda menyerahkan tugas, Anda akan mendapatkan nilai, apalagi menyerahkan tugas dengan baik, Anda akan mendapat nilai yang baik. Tetapi, ketika Anda tidak menyerahkan tugas-tugas Anda, tidak menyelesaikan tugas-tugas Anda, maka resikonya adalah Anda tidak akan mendapat nilai, bahkan Anda bisa saja tidak naik kelas. Nah, oleh karena itu, adalah baik jika kita semua, Anda dan saya, mempersiapkan segala tugas yang diberikan itu dengan baik dan mengerjakannya dengan baik. Sekarang marilah kita melihat bagaimana persiapan Yesus sebelum melaksanakan tugas mewartakan kerajaan Allah. Yesus tidak sembarang melaksanakan tugas,
tetapi ia telah dipersiapkan khusus untuk melaksanakan tugas pewartaan kerajaan Allah. Marilah sekarang kita lihat peristiwa yang pertama, di mana Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Pada waktu itu, Yesus dibawa ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, tetapi saat pulang ke rumah, Yesus sempat menghilang dan membuat Maria dan Yusuf khawatir luar biasa. Lalu Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus dan menemukannya di bait Allah. Yesus bertumbuh baik secara fisik maupun rohani dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kemudian, marilah kita lihat, sebelum melaksanakan karya perutusannya, mewartakan kerajaan Allah, Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Pembaptisan Yesus menjadi pewartaan akan dirinya sebagai anak Allah dan direstui Allah dalam karya-karyanya. Kemudian yang ketiga adalah, setelah dibaptis, Yesus dicobai di padang gurun. Waktu itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ia dicobai sebanyak 3 kali. Cobaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti, cobaan kedua menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, dan cobaan ketiga adalah menyembah setan. Perlu kita ketahui bahwa ternyata pewartaan Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah mengundang reaksi yang beragam dalam masyarakat Yahudi saat itu. Pewartaan Yesus memiliki konsekuensi, ada yang menerima dan ada yang menolak. Marilah sekarang kita melihat orang-orang atau kelompok orang yang menerima dan menolak pewartaan Yesus. Siapakah orang-orang yang menerima pewartaan Yesus? Yang pertama adalah orang-orang miskin dan sederhana. Orang-orang miskin berada dalam situasi tertekan karena pungutan pajak, karena penjajahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah para pendosa yang mau bertobat. Pada saat itu, pendosa adalah najis, dijauhi, dan disingkirkan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang sakit. Bagi masyarakat Yahudi waktu itu, sakit adalah kutukan dari Tuhan, dan itu disebabkan dari dosa. Kemudian yang terakhir adalah kaum wanita dan anak-anak. Pada zaman Yesus, kaum wanita dan anak-anak itu berada dalam kelas 2. Sekarang marilah kita lihat orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Yang pertama adalah para imam dan ahli Taurat. Mereka menganggap diri paling tahu dan paling mengerti mengenai aturan suci dan kehendak Allah yang benar. Jadi mereka tidak menyenangi Yesus dan tidak mau menerima pewartaan Yesus. Yang kedua adalah para penguasa. Bagi para penguasa, kedudukan, kehormatan, dan kekuasaan lebih penting dibandingkan tunduk kepada kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat kepada hukum. Ketaatan pada setiap pasal hukum, berusaha menerapkan hukum pada setiap pasal hidup, bahkan pada hari Sabat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah orang-orang kaya dan mapan. Kekayaan sebagai andalan hidup. Itulah pendapat orang-orang kaya dan mapan waktu itu. Sekarang, marilah kita melihat, lalu bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan atas pewartaannya? Terhadap penolakan atas pewartaannya, Yesus tidak bersikap memusuhi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut, disertai dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Marilah sekarang kita merenungkannya bersama. Beranikah Anda memperjuangkan kebenaran meski mendapat penolakan? Ini memang adalah suatu hal yang tidak mudah, tetapi semoga kita benar-benar berani memperjuangkan kebenaran meski mendapat penolakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi paham. Marilah kita berdoa.
Kita siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami datang kepadamu. Syukur untuk berkat-Mu dalam pelajaran pendidikan agama Katolik hari ini. Semoga Roh-Mu memampukan kami untuk mewujudkan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Anda semua tetap sehat, tetap aman, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.